Saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the ninth lesson. Sah. Tak dorene ben penak. Ini baru sore. Sikilmu kedeng. Wow, lucu. Lah, ben boyak. Wes. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Jam Kosong. Konten sing rodok ngawur tapi tetap menghibur. Hah? Iya, rodok ngawur tapi tetap menghibur. Nah, aku keliru. Aku piye? Daripada nganggur. Oh iya. Ulangi, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Jam Kosong. Daripada nganggur Tapi tetap menghibur, walaupun rodok ngawur. tapi tetap teratur. Yoi. Yuk, Baik, balik. Kembali lagi Mas ya. yuk. Nah, Pak. Mik umur. Wis. Ini kudu. Wis. Iya wis. Cuman ngecek masih amatir biasa lah. Aman. Ya, Pak. Gimana? Gajimu besar. Untuk beberapa Ya internal lah. Gak usah. Ya. Gak usah. Terlalu ini berlebihan, Pak. Iya. Hari ini minggu-minggu kita masuk karena posisinya kita mau menghibur, bukan menghibur kalian, tapi karena karena kita mau mendampingi siswa untuk lomba cerdas cermat. Ya, di daerah sini, terus kita sudah selesai, habis itu kita ke sekolahan, istirahat sebentar, terus mau sekalian lah, ayo Mas, Ya, garap. daripada nganggur tadi loh. Slogan kita itu ya cocok logi lah. Jadi bukan lagi di jam kosong, tapi di hari Minggu sing dipaksa kudu mlebu. Ini agak terpaksa ya Pak ya. Iya. Bukan karena kita mau. Nggak mau. Karena cuma ada kita Pak yang Iya, mau. posisinya. Disuruh-suruh ya Pak ya. Posisinya emang gitu. Disuruh-suruh itu saya pernah denger tuh kayak apa ya Pak ya. Disuruh-suruh tapi Bagiku tuh kayak loyalitas kita itu ngalah-ngalahnya fans klub bola. Fans klub bola gitu. yang kita rasakan berdua itu loh Pak. Nek cara Jawane itu dapat kerja lemburan tanpa pesangon tambahan. Iya. Enggak benar we. Jadi kita cuman ngah-ngoh. Di sini tuh apa ya? Bisa dibilang kita itu merangkap semua job desk, Pak. Job desk bisa dikatakan kita itu serba bisa, Pak. Ada yang serba 5.000. Jadi si diomong karo si konten-konten ini Ya. kayak guru ini kerjamu apa guru? Lah, ora. Iso ngedit, iso desain, iso EO, gitu. Apapun bisa kita. Karena di sini kita itu sembari istilahnya mengabdi lah ya Pak ya. Ngabdi, ya Allah. Ya Allah. Lah gini Mas, aku males banget urusan masalah gaji guru itu dihubungkan dengan narasi-narasi sing dihubungkan dengan agama. Dah banyak yang terjadi yang kita lihat di sosmed ya Pak ya. Dan apalagi yang mengatakan itu adalah menteri sing menaungi kita gitu loh. Ya. Dan guru itu kerjaan yang abadi mulia, ya abadi enggak mulia. Mulia. Abadi ya. Kan ada pepatah itu guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Itu loh Pak ya. Kenapa kita itu sebagai guru sendiri itu merasakan keresahan gitu ya Pak? Iya posisi. Aku ngajar itu hampir 8 tahun. Saya baru Berapa bulan? Saya beberapa bulan Pak di sini Pak. Tapi oke. Cuman kan kita seorang yang sing memperhatikan lah kebijakan-kebijakan seperti itu, ya kan? Jadi sing narasi sing kayak dihubungkan dengan agama, minta tolong lah, itu dibuang. Jadi nggak masalah kalau sama kita
dipersaingkan itu untuk masalah dijatuhkan atau mungkin dijelekkan untuk masalah kualitas. Harusnya nggak masalah, Mas. Jadi guru itu gajinya kecil, bukan masalah jawabannya guru itu harus pekerjaannya mulia, bukan. Tapi mungkin jawabannya mungkin kualitasnya belum tercukupi, belum sampai standarnya ada. Nah, itu masih oke aku, Mas Yan. Tapi kalau sama mama itu dihubungkan dengan narasi yang agama, ya amit-amit nyuwun sewu, ya itu kurang tepat. Ya, kita kan di negara Konoha ya Pak ya. Iya, Konoha. Negara Konoha itu dari kecil kita itu sudah diajari untuk nerimo Pak. Ya Allah, nerimo. Nah itu loh. Yang jadi keresahan kita itu apa ya? Nerimo. Bukan dari menjadi gurunya Pak, tapi apa ya? Bisa dibilang kita itu yo wis lah enake ngono kuwi gitu. Iya, tapi ya, ngomongnya kan itu pada takdir ya. Betul. Semua itu sebenarnya kan ada sebab akibatnya. Betul. Iya, Sebab akibat itu pasti, Pak. Nah, apa nih ini, Mas? Sing gembar-gembor sing lagi munggah di emben itu, yang lagi baru naik itu, menteri kita, ya kan? Itu mengatakan gaji guru honorer yang semulanya 300 menjadi 400.000. Wah, itu juga dikatakan di negara diumumnya secara nasional. Gembar-gemborkan, Pak. Kita apa ya, Pak? Sebagai guru menurut Anda itu worth it enggak, Pak? Nek dengan ini yang mana beliau dulu? Masalah kuing. Nah, masalah beliau menteri ini mengatakan kepada publik dan itu disaksikan oleh seluruh negara ya, mungkin semuanya guru-guru pasti tahu lah. Iya. Menurut Anda tanggapan Anda itu seperti apa, Pak? Enggak harus guru sih. Umum, semuanya umum, semua tahu. Nah, Anda sebagai guru yang sudah menjalani 8 tahun itu. Iya, 8 tahun itu hitungannya kalau guru itu masih kecil, Mas ya. Kecil, Pak. Nah, cuman kayak aku 100.000 Pak, kecil Pak. Iya, ya Allah. Ada per jamnya kayak aneh, Mas. Hitungannya ini kayak seolah-olah tuh kayak dilecehkan gitu loh. Ya. Itu naiknya itu standarnya cuman satu tingkat itu nggak ada. Iya. Ya ada kok ngelangkai batu kerikil ngono tak loh. Ini tapi seolah-olah itu hal yang besar. Ya kan? Ya. Itu nggak patut lah kalau mama itu dibicarakan di depan umum gitu, nggak patut lah. Ya seenggak-enggaknya kita memberikan seseorang itu ya dengan harga yang sesuai gitu loh. Makanya itu kamu ngomong kalau dibandingkan dengan kualitas is okay, aku nggak masalah. Jadi ada ujiannya atau mungkin ujiannya untuk guru setiap tahunnya atau berapa tahun sekali untuk melihat kualitas guru itu seberapa. Nah itu is okay, aku nggak masalah. Cuman kalau semua itu dijadikan suatu ya alasan di pressing, nah, padahal gaji guru itu besar, bukan gaji guru, sorry, anggaran APBN itu untuk pendidikan besar, Mas, besar banget, ya. Ada data-datanya kalau kalian mau cari tahu itu ada banyak banget data-datanya itu, dan itu lebih kemana, peran besarnya itu lebih kemana, bukan yang peran utama yang di sekolah guru, tapi lebih ke sistem. Oke. Permasalahan tapi itu. Kan sistem itu apa ya Pak? Yang sudah beberapa saat kita rasakan itu kita itu dipaksa menuruti sistem yang mungkin menurut kita itu sistemnya agak kurang pas lah ya. Nah, tanggapan Anda buat ini apa Pak? Kan mereka menggembor-gemborkan, menyuarakan gaji guru naik 100.000 itu, ya kan? Uncal yang kabeh. Menurutmu sih piye? Menurutmu sih piye? Kalau saya itu kan belum terlalu lama Pak jadi guru, jadi belum bisa menilai secara detail gitu loh Pak. Ya, cuman dan kan saya pun ngerekam kok. Oke, sorry. Teknis. Ya, enggak amatir lah. Dan saya pun ini loh Pak, kalau mengamati secara visual, secara pendengaran, dan itu kayak menurut saya itu tidak penting Pak.
Ya penting Ya, kan. enggak penting menurut saya itu, maksud saya enggak pentingnya dikeluarkan. Yang gajinya itu Ya, tadi. di ini. Ah, Dan itu pun seolah-olah itu apa ya? 100.000 guru. tuh caranya matanya nyamuk. High clap. Ya. Guru. Dan di Indonesia itu seberapa banyak guru tuh Pak? Banyak Jan. Ya gak di Indonesia lah masih semuanya negara ada Dan itu tuh. cuma naik 100.000 terus dikeluar-keluar di seolah-olah kayak dibanggakan, itu program yang sangat wah gitu loh Pak. Iya. Aku kemarin ini ya sempat melihat ya. Kita itu gaji guru itu terbanyak itu kan ada data-datanya itu. Nah, tapi aku lupa posisinya itu kita itu rendah banget. Rendah banget. Rendah banget secara rata-rata per tahunnya. Ya kan? Nah, ini dilihat, diukur atau mungkin dilaporkan itu secara gaji guru menurut gaji PNS. Ya. Ya kan? Nah, sedangkan masih banyak banget Mas, mati Mas. Ya, masih banyak banget guru yang belum diangkat jadi PNS gitu loh posisinya. Banyak Pak. Nah, apa maneh gongnya maneh iki? Ya, lebih gongnya itu programnya Pak Prabowo sing digembar-gemborkan dari mulai dari awalnya, ya kan dia visi misinya itu ya masalah MBG, makan bergizi, gratis. Tuh. Emang bergizi Pak? Ya kalau kandungannya daripada ada manis gojotos, Ya. Tapi kan warak. tidak masuk rumah sakit. Sampai sekarang sekolahan kita belum dapat bagian MBG. Iya. Ya kan? Belum dapat bagian MBG. Jadi ya mungkin belum inilah kenapa sekolahan kita belum mendapatkan MBG Pak. Enggak tahu, tapi di sekolah lainnya di daerah kita sudah. Kita belum, mungkin entah swasta atau mungkin Amit yang sedikit jumlahnya, sedikit. Itu akhirnya nyari lah, kan nggak ngerti kan itu. Dan memang sekolahan kita itu dari segi kuantitas kan emang di bawah rata-rata gitu loh Pak. Banget. Nah makanya mungkin mereka memprioritaskan itu sekolah yang besar-besar. Iya, masuk akal. Jadi ya enggak masalah sih Pak. Cuma tanggapan saya buat yang kita alami MBG ini kok ditunda, itu ya dari sekolahan kono kok wis. Akhirnya kita itu mengharap gitu loh Pak. Semuanya itu kan seharusnya adil sama rata gitu loh Mas ya. Kalau semuanya dapat ya dapat semua kan gitu loh. Ya kan? Dan ini tuh salah satu program unggulannya Pak Prabowo yang kita itu masuk dalam cakupannya. Ya kan? Tapi kenapa kalau selama ini kan nggak dapat bagiannya? Itu oke. Itu bukan tidak Pak, belum. Belum. Sorry. Dapat. Ya. Permasalahannya kedua itu adalah bukan masalah itunya, tapi permasalahannya ada di tadi yang kita bahas pertama adalah gaji guru, ya kan? Yang kedua adalah gaji pegawainya, ya kan? MBG. Karyawannya MBG, ya kan? Kita membutuhkan effort yang banget ya. Sekolah, kuliah S1, ada yang S2, ya kan? Ada yang PPG. Nah, itu kan waktu dan panjangnya itu berat banget. Ya, Pak, yang harus waktu sebegitu 4 tahun, Pak. 4 tahun itu S1 tok, ada yang 4,5. Aku 4,5. Ya kan? Terus itu secara kita untuk mendapatkan suatu gelar profesi, ya kan? Itu kan ahli dalam suatu bidang, ya kan? Tapi kenapa kok harus dengan Amit, misalkan kita menyudutkan atau menyalahkan, ya kan, dengan anak yang mungkin lulus SMA, ada lowongan, mereka daftar, terus ada orang yang membawanya, saudaranya, keterima isah-isah. Ya. Bukan saya menjelekkan suatu kerjaan itu, tidak. Cuman perbandingan gajinya di sini adalah untuk kebijakannya itu, apakah ini sebanding gitu loh? Apakah ini sebanding loh permasalahannya? Dan itu kisaran harganya, kisaran gajinya itu variasi Mas.
Sangat itu variasi sih. Cuman sekitar 1.200.000 atau 500 kayak mungkin sampai 2 juta. Setengah UMR ya Pak ya? Ya 2 juta ada yang WMR. Oh, ada yang WMR. Ya tergantung pekerjaan Indek di dalam MBG itulah. Cuman kan dia nggak se-effort harus pekerjaan seperti ini, ya kan? Betul. Jadi harus rancok itu. Soalnya milih guru. Lah, maksudnya gak ada guru sopo? Nah, semua sopo? Lah, nganggo. Oh, saya naik guru aja ngangok. Lah. Iya kan? Terus data kemarin yang terbaru adalah banyak anak SMP di suatu daerah itu masih banyak yang belum bisa membaca. SMP Pak itu? SMP. Belum bisa membaca? Dan di kasusku juga itu pasti di pelosok-pelosok Pak? Di daerah agak rodok kabupaten lah. Terus di kasusku barang di sekolah kita masih sendiri. Aku menemukan selama 8 tahun mengajar ini ada beberapa anak itu yang baru masuk SMA itu suruh mengisi data formulir data aja itu gak iso. Iya kan? Lanjut. Ini perbandingannya kan seorang guru yang memiliki suatu tanggung jawab yang besar untuk memintarkan anak dan masa depan mereka, ya kan? Kenapa kok harus dihubungkan dengan pekerjaan yang mulia, balasannya surga? Nah, yo nek sing percaya surga, nek gak percaya perang ngangen-ngangene gak eneng sidon. Adalah. Iya. Yang beberapa manusia itu tidak tertebak ya Pak. Iya. Apalagi menteri-menteri pejabat-pejabat kita. Repot nih. Ya itulah. Memang status jabatan terus bisa dikatakan mereka itu kan di atas Pak, tidak merasakan kita yang di bawah gitu loh Pak. Jadi mereka membuat suatu kebijakan itu tanpa memandang salah satu sebelah pihak gitu Pak. Jadi mereka meratakan, dianggap semua itu sama. Seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan yang sudah itu bukan karena sekolah kita yang dikucilkan oleh pemerintah atau negara, bukan. Cuma kalau menurut saya memang kebijakan yang dibuat sama pemerintah itu mereka menyamaratakan. Jadi standar mereka itu menilai sebuah pendidikan itu lebih dari apa yang kita rasakan gitu loh Pak. Makanya kita yang ada di posisi di bawah itu yang merasakan rasanya tidak. Iya. Seperti itu Pak. Nek aku dewe ki sebenarnya yo masalah Pak, yo kayak yang jenengan bilang kita itu sekolah selama bertahun-tahun untuk mencapai sebuah profesi gelar, tapi untuk kerja pun yang dianggap mulia, yang dianggap guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Betul Pak, itu nyata Pak. Nangis tau. Nyata, itu real fakta sih Pak itu. Fun fact ya. Jadi aku ngomong cowok kan apa Dewi lanang, kita cowok yang pasti akan menjadi pemimpin keluarga. Dan yang mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Secara fakta ini koncoku sak kuliahan nih, sak kelas itu yang masuk menjadi guru, yang jadi guru itu cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu dari berapa mahasiswa Pak? Dari sekitar 13-an, 14 lah. 15-an ada Mas. Gitu. Ya mungkin ini Pak, dari mereka tuh juga punya pendapat sendiri gitu loh Pak. Mau melanjutkan, melangkah, memasuki di bidang pendidikan itu
agak ragu gitu loh Pak. Iya. Ya, karena mereka mendengar apa ya, Merasakan, menilai itu serendah ini gitu loh Pak. Iya Mas. Saya juga punya teman sih Pak sebenarnya. Dia itu awal emang dia ambil pendidikan matematika Pak, satu kelas sama saya itu. Cewek. Dia cewek. Dia emang bener-bener nggak mau masuk di dalam bidang pendidikan. Emang bener-bener emoh. Karena sistem atau mungkin? Ya karena sistem. Dia belak-belakan bilang kalau gaji guru itu kecil. Iya. Nyatanya pun seperti itu Pak. Jadi aku di posisinya kita ngajar udah deh Mas ya. Aku kan ngajar di dua sekolahan, di bimbel juga. Jadi kalau sama mama ada siswa atau mungkin orang yang bercita-cita untuk jadi guru, tak guyu Mas. Guyu aku. Pernah Pak? Sering. Pernah kejadian ada siswa, salah satu siswa itu bercita-cita ingin aku bisa jadi guru. Ada. Tanggapan sampean mendengar suatu pernyataan itu gimana Pak? Pertanyaanku cuma satu. Yakin deh. Yakin deh. Ya. Secara apa ya? Secara pengalaman mungkin. Secara pengalaman nih, ya itu pekerjaan di lain sisi itu pekerjaan yang menyenangkan bagiku, sangat menyenangkan. Cuman di sisi yang situ, materialnya itu agak merepotkan gitu loh. Ya. Itu akan baik itu untuk orang-orang yang ada yang di posisi sudah ASN-nya. Ya mungkin ada pertanyaan nanti kalau sama Manu, tanya apa gak daftar PNS saya? Sekarang udah P3K, ya kan? Ya, problemnya di sini lagi kedua itu adalah swasta itu di nomor 2-kan ya, untuk daftar di P3K. Jadi pernah daftar? Pernah. Ya kan? Pernah. Cuman ya itu. Ya memang kesempatan kembali ke awal kita tadi loh Pak, yang jenengan bilang sistem kita itu memang menyamaratakan gitu loh Pak. Jadi ngomong sampean lah. Jadi mereka yang di atas itu memandang yo kabeh iki padha sekolahan iki wis ngene-ngene iki ya. Iya. Ini posisi kita itu sekolah yang sekolah swasta yang bukan di kota. Kita itu di daerah. Yang secara otomatis itu pandangannya orang swasta daerah sini itu lah sekolah negeri murah daripada sekolah swasta. Pikirannya seperti itu. Tapi padahal walaupun dibanding-bandingkan secara keseluruhan kita tuh masih sudah menurunkan banyak. Cuma kan tetap pandangannya kan yaitu karena mergo sistem gue kan loh Mas. Betul. Ya kan apalagi sistemnya mulai dari Nadiem Sunazi itu ya agak merepotkan sih. Kehilangannya banyak siswa kan di situ kita. Ya, Pak. Makanya kenapa kasus Sekarang itu banyak sekolah yang merger. Ya, sekolah SD. SD itu di daerah itu banyak yang merger karena kenapa? Karena siswanya habis. Ya kan? Ya itu untuk SD ya tidak memungkiri ya. Mungkin aku punya anak akan mencarikan suatu sekolahan yang terbaik. Ya kan? Cuman kan apakah pemerintah itu juga tidak memberikan suatu solusi agar sekolah-sekolah yang lain itu tidak mati? Ya. Nah permasalahannya seperti itu. Mungkinkah ada pembatasan atau gimana? Ya kurang tahu, yang tahu kan pasti yang ahlinya secara manajemen. Sebenarnya menurut saya itu sudah ada batasan. Jadi setiap sekolah itu membatasi siswa yang mau masuk gitu loh Pak. Lah. SMK 70% zaman Jokowi. SMK. Dan secara otomatis kekuatannya sangat lebih banyak daripada SMA. Enggak ini Pak. Perbandingannya enggak imbang Pak. Kalau SMK itu menurut saya Pak, kalau SMK itu lebih ke SMK negeri ya Pak ya. SMK yang negeri. Menurut saya peminatnya itu menurut saya lebih banyak Pak daripada SMA. Nah, secara otomatis Mas ya. Kalau semua SMK negeri ini itu diberikan 70% ya kuota dari total yang ada di daerah, ya kan? SMA tinggal 30. Ya. Nah, otomatis 330 ini, ya kita bagian berapa persennya sekolah ADW, ya kan? Nah, dia gimana? Ya secara orang tua tetap mencarikan sekolahan yang terbaik, pasti itu, pasti.
Cuman kan ya berikanlah Tapi suatu. kalau anaknya nggak mau diarahkan, punya pandangan sendiri. Nah itu, Nah, mending Rene masih ketemu aku. kalau minta di pondok, Wah, cah. Pak, saya minta pondok. pondok le, kowe harus di tukang, Jadi tukang. tukang ngecor. Ya gak. Yes, itulah aku gaji guru tuh sekarang programnya yang prioritasnya. Ini kesimpulan ya. Nah, dari sampean, monggo. Jadi itu prioritas guru, prioritas pendidikan itu ada di guru peran pentingnya. Ya kan? Sistem baru itu baru kedua sistemnya, ya kan? Untuk mengatur guru itu ya gimana? Tapi yang di lapangan itu yang masih yang lebih tahu, ya kan? Nah, permasalahannya adalah kita masih di bawahnya dengan seorang profesi yang cuman Amit Yusuf bukan merendahkan tadi, isa-isa, ya kan? Lah itu permasalahannya. Kenapa kok harus seperti itu yang diunggulkan? Ya walaupun saya tahu konsumsi makanan sehat itu akan memberikan suatu dampak yang positif juga, ya kan? Ya mungkin dalam jangka waktu pendek belum bisa kita lihat lah. Ya. Orang dalam jangka waktu pendek Ya, saya kan kelihatan, apalagi jangka panjang tuh. Tapi jangka pendek ada Mas. Apa? Rumah sakit. Ini saling menguntungkan lah kita. Secara fakta rumah sakit diuntungkan. Yo gak sih nganggo BPJS kok negara neh. Direpotne rumah sakit nenge. Nah, intinya kita itu di sini semua itu merasa kerepotan lah. Iya. Menghadapi itu, kalau itu terus itu neh. Nah, ya kita itu cuma menyampaikan keresahan kita saja sebagai tenaga pendidik gitu loh. Ya, asli pendidik. Nah, cuma podcast kita jam kosong. Jam kosong banget. Walaupun kadang-kadang minggu kan lebu. Nah, wis wah lah. Saya sapa tuh Pak, masih gelem minggu lebu ya prei ta. Nek hitungannya sih gak masalah sih. Iya. Bayarnya nanti. Iya, angop. Nah, itu kesimpulan dari Pak Rizky tadi. Udah Pak, kesimpulan. Sampun. Nah, dari saya itu kembali lagi ke gaji ya. Berarti standar orang menilai suatu profesi itu tidak dari otak, tidak dari kerja keras, tidak dari relasi. Nah, tapi orang dalam. Ya, bercanda. Cuma memang di Indonesia ini sudah banyak yang kita lihat, kita cermati, kita observasi itu kebijakan yang sudah kita lewati bersama. Itu memang menurut kita yang di bawah di ini itu kurang srek lah kita itu. Cuma ya memang pekerjaan mereka itu, semua pekerjaan itu asalkan tidak maling, kriminalitas. Tidak kriminalitas, semua kerjaan itu mulia. Semua kerjaan itu mulia. Dan semua menurut saya, secara sudut pandang saya itu semua pekerjaan itu pasti ada plus minusnya. Semua pekerjaan itu pasti ada plus minusnya. Cuma tinggal kita bagaimana cara menyikapi tersebut gitu loh Pak. Ya menyikapi. Nah, adalah balik neh gitu. Ya demikianlah kesimpulan dari saya. Tadi sudah disampaikan, Pak Rizky juga menyampaikan kesimpulan dari Pak Rizky. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.